Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya yaitu terkait az-zawj. Az-zawj itu adalah calon suami, di mana disyaratkan bagi calon suami itu ada beberapa syarat. Yang pertama al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu ada keinginan sendiri, bukan karena dipaksa. Jadi si suami ini memang ya benar-benar ingin menikah gitu. Kemudian yang kedua ada adzukurah, yakinan, secara meyakinkan dia memang laki-laki, bukan perempuan yang menyamar sebagai laki-laki dan sebagainya. Jadi memang meyakinkan laki-laki tulen. Kemudian ada at-ta'yin. Jadi ta'yin itu orangnya jelas. Jadi si calon istrinya itu mengetahui calon suaminya itu yang mana, jelas dan nyata. Nah, oleh karena itulah kemudian kalau nggak jelas yang mana laki-lakinya itu tidak jelas, apakah yang berbaju ini atau yang berbaju ini, maka itu nanti bisa nggak sah. Jadi harus jelas. Kemudian si suami juga harus mengetahui calon istrinya. Ya, jadi wa ilmuhu bismil mar'ati. Jadi dia harus tahu calon istrinya itu yang mana, yang pakai baju apa dan sebagainya. Ala kulli hal. Dan termasuk juga tidak sedang melaksanakan ihram. Ya, wa an la yakuna muhriman bihajjin aw umratin. Baik itu ihramnya karena haji atau ihramnya karena umrah. Kemudian wa adamul mahrumiyati. Tidak juga dalam keadaan mempunyai ikatan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Mahram itu sebagaimana nanti akan dibahas. Kalau misalkan dia menikah dengan mahramnya sendiri, maka ya tidak sah begitu kan. Maka pernikahannya itu batal. Kalau masih dipaksakan, nantinya akan terjadi perzinahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita akan membahas di sini ada mahram. Al-muharramatu 'ala at-ta'bidi 18. Sab'un minan nasab madhkuratun fi qoulihi ta'ala. Jadi muharramat yaitu mahram ta'bid itu ada 18 secara keseluruhan mahram ya. Mahram ta'bid itu ada 18. Ta'bid itu maksudnya apa? Ta'bid itu selamanya. Selamanya dia mahram, bahkan misalkan terjadi pernikahan misal kepada saudarinya, lalu kemudian karena nyata kalau dia adalah saudarinya, ya maka harus difasakh, dia harus dibatalkan pernikahannya. Lah setelah itu tetap dia tidak boleh menikahinya. Makanya ta'bid itu selamanya sampai hari kiamat dia akan menjadi mahram. Ta'bid itu artinya selamanya. Ada sab'un minan nasabi, ada 7 dari hubungan nasab ya. Jadi ada hubungan nasab dengan kita. Madhkuratun fi qoulihi ta'ala, di mana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian menikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian. Nah, ibu. Jadi kalau misalkan kita seorang anak lelaki punya ibu asli ini, ibu kandung. Nah, baik itu istilahnya punya apa ya? Istilahnya ini si ibu ini punya 2 suami. Suami pertama sudah meninggal dunia. Iddahnya selesai, ya kan? Dengan suami yang pertama dia punya anak, ya kan, laki-laki juga. Terus kemudian menikah dengan laki lain setelah iddahnya selesai pastinya. Kemudian setelah menikah dengan laki-laki yang kedua ini, lalu akhirnya kemudian punya anak lagi dengan suami
yang kedua. Ya kan? Maka si anak ini, si anak, walaupun anak yang kedua dan juga anak yang pertama, dari suami yang pertama, ya tetap akan menjadi anak kandungnya, kayak gitu kan. Walaupun dia mempunyai saudara atau saudari tiri, tapi tetap dia adalah anak kandung dari si ibu. Maka kalau misalkan anaknya ini laki-laki, ya tidak boleh menikahi ibunya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman, wa banatukum, dan anak-anak perempuanmu. Jadi anak perempuan itu, misalkan kita laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian hamil, lahirlah anak perempuan, anak kandung memang, maka haram untuk menikahinya. Makanya disebut dengan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu adalah orang yang melaksanakan ihram di tanah haram, di Makkah, ketika melaksanakan haji ataupun umrah. Jadi anak perempuan juga dilarang. Wa akhawatukum, dan juga saudari-saudarimu. Jadi kalau misalkan kita anak laki-laki ini kemudian punya saudari perempuan atau saudara perempuan. Nah, disingkatnya menjadi saudari. Nah, seperti itu, maka ya tetap haram untuk menikahi mereka, karena mereka itu ya disebutnya dengan mahram. Nah, kemudian selanjutnya, wa ammatukum, dan juga saudari-saudari ayahmu, bibi dari ayah. Jadi misalkan kita punya bapak itu punya saudari. Nah, saudarinya bapak ke kita, sebagaimana kita adalah ponaan, ya berarti kan bibi. Nah, bibi itu menjadi haram untuk dinikahi untuk selamanya. Jadi mahramnya mahram ta'bid. Kemudian juga apa? Wa khalatukum, dan saudari-saudari ibumu. Jadi ibu kita punya saudari perempuan. Nah, itu kan bibi juga kan dari jalur ibu, maka juga haram untuk dinikahinya. Dia akan menjadi mahram ta'bid. Nah, kemudian selanjutnya wabanatul akhi. Wabanatul akhi adalah anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu, ponaan. Jadi kita misalkan punya saudara laki-laki, menikah dia, kemudian punya anak perempuan, lah anak perempuannya kepada kita itu haram untuk dinikahi. Makanya disebut dengan mahram, begitu. Kemudian selanjutnya itu wabanatul ukhti, dan anak perempuan dari saudari kita. Jadi misalkan kita punya saudari, terus kemudian ia menikah, kemudian punya anak perempuan, maka anak perempuannya itu haram untuk kita nikahi, karena dia adalah mahram, seperti yang dijelaskan tadi. Ini yang dari nasab. Kemudian ada dari hubungan rodha. Rodha itu adalah sesusuan. Jadi misalkan ada seorang wanita gitu ya, ada seorang wanita, dia melahirkan, punya anak sedang menyusui. Anaknya ini adalah seorang anak perempuan, bayi perempuan. Tiba-tiba saya misalkan punya anak laki-laki, kemudian saya menyusukan anak saya itu kepada si perempuan ini. Nah, si perempuan ini nantinya akan menyusui anak saya, maka anak saya kepada anaknya dia itu adalah mahram. Mahram sususuan. Termasuk juga anak saya kepada ibu tadi, perempuan yang menyusui anak saya itu, padahal itu bukan istri saya, itu akan menjadi ibu sususuan dan mahram. Haram untuk dinikahi. Seperti itu. Siapa saja kita lihat. Wa ummahatukum allati arda'anakum, wa ummahatukum, dan ibu-ibu kalian allati arda'anakum, di mana mereka telah menyusui kalian. Misalnya dulu kita kan punya ibu, kita laki-laki, kita laki-laki punya ibu, kita menyusu ke ibu kandung, kemudian kita juga disusukan kepada seorang wanita tetangga, misalkan namanya Khadijah, kita menyusu ke dia pada saat kecil dulu, ya kan? Maka dia akan menjadi ibu kita, ibu sususuan, dan ini mahram untuk selamanya, tidak boleh dinikahi untuk selamanya. Kalau misalkan dia punya anak perempuan, ya kan, maka anak perempuannya juga akan menjadi saudari bagi kita, sehingga kita haram juga untuk menikahi mereka. Coba kita lihat lanjutan ayatnya.
Wa akhawatukum minar radha'ah. Makanya Allah berfirman, dan saudari-saudari kalian, saudari perempuan kalian minar radha'ati, yang susuan. Gambarannya seperti tadi. Jadi ibu yang pernah kita menyusu kepada perempuan ini, di mana adalah ibu susuan kita, ternyata punya anak perempuan, lah itu saudari kita itu. Tidak boleh kemudian kita untuk menikahinya. Bibi dari anak sesusuan, misalkan itu kita menyusu pada seorang perempuan, ya kan, dulu masih kecil. Ternyata ibu susu ini, ibu susuan kita ini punya saudari perempuan. Nah, berarti kan bibi juga, bibi sesusuan. Lah, itu juga tidak boleh. Ya kan? Itu tidak boleh. Artinya dia akan menjadi mahram juga. Termasuk juga bibi dari ayah sesusuan. Jadi kalau misalkan si ibu ini, perempuan yang sesusuan ini, itu kan punya suami, ya kan? Punya suami, suaminya ini punya saudari lah. Saudari ini akan menjadi mahram juga. Nah, jadi kita manggilnya ya bibi juga, bibi dari ayah sesusuan. Kemudian juga bibi dari ibu susuan. Ya, seperti yang tadi ya, jadi perempuan ini punya saudari perempuan, maka bagaimana? Yaitu juga bibi dari ibu sesusuan namanya. Ataupun anak perempuan dari saudara sesusuan. Jadi misalkan anak perempuan dari saudara sesusuan. Misalkan gini, kita menyusu pada seorang wanita, ya kan? Ternyata dia punya anak. Anaknya itu kan saudara sesusuan ya, saudara sesusuan. Ternyata si saudara sesusuan ini menikah dengan perempuan, kemudian melahirkan seorang anak perempuan. Nah, anak perempuan ini juga menjadi mahram bagi kita. Dan yang terakhir, dan anak perempuan dari saudari sesusuan. Ya jelaslah, anaknya si ibu sesusuan itu adalah perempuan, ya berarti adalah saudari gitu kan. Tapi dalam artian bukan nasab, akan tapi dalam sesusuan tadi itu. Jadi ini pertama dari nasab, yang kedua ini ada rodha. 7 itu nasab, 7 juga rodha. Kemudian ada 4, yang terakhir ada 4 sebab ada hubungan musaharah. Jadi dia itu ada hubungan musaharah. Musaharah itu adalah hubungan kemahraman disebabkan adanya pernikahan. Jadi disebabkan adanya pernikahan, maka itu nanti menjadi musaharah, besanan kalau dalam bahasa Jawa. Nah, siapa saja mereka? Ibunya istri. Ibunya istri, jadi misalkan saya punya istri, lah ibunya itu akan menjadi tua istilahnya, itu menjadi mahram juga. Dan itu mahram selamanya. Ini yang disebutkan tadi, ada 18 ini, itu semuanya mahram secara abadan. Takbid selamanya. Jadi kalau misalkan kita punya mertua, maaf, kemudian kita cerai dengan istri, maka mertua perempuan itu akan terus menjadi mertua walaupun anaknya sudah kita ceraikan. Seperti itu. Artinya apa? Dia akan terus menjadi mahram. Sehingga haram bagi kita untuk menikahinya. Kemudian yang kedua, kita tidak akan batal wudunya kalau bersentuhan dengan ibu mertua itu tadi. Nah, kemudian yang kedua apa? Ya tentunya kebalikannya ya. Kebalikannya kalau misalkan dia perempuan, ya berarti bapak mertua. Nah, bapak mertua itu akan jadi mahram juga gitu kan selamanya. Itu yang disebabkan musaharah. Yang disebabkan musaharah cuma ada 4. Yang pertama tadi, kemudian yang kedua apa? Anak perempuannya istri. Anak perempuannya istri. Hal itu jika si suami sudah berkumpul dengan ibunya si anak. Makanya dalam ayatnya itu warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Nah, jadi anak perempuannya istri, misalkan nih gini, kita menikah dengan seorang wanita dan dia janda dengan anak satu misalnya. Anaknya ini adalah perempuan. Anaknya ini adalah perempuan. Maka tentu
anak ini akan menjadi anak tiri gitu kan. Sehingga dia akan menjadi mahram juga dan haram untuk dinikahi. Tapi ingat, hal ini akan menjadi mahram anak si perempuan itu jika si suami sudah berkumpul dengan ibunya si anak. Sudah melakukan hubungan badan dengan ibunya. Misalkan saya menikah dengan janda anak satu perempuan. Setelah menikah ternyata di malam pertama, ya kan, malam pertama tidak ada aktivitas berkumpul antara si suami dengan si perempuan. Ternyata si suaminya ini lebih tertarik kepada anaknya si perempuan karena mungkin lebih cantik, lebih apalah, ada kelebihan tersendiri. Sehingga akhirnya belum berkumpul lalu kemudian dipisah, dicerai. Ya kan? Dipisah atau dicerai. Kan begitu. Nah, ketika sudah dicerai, kemudian dia akan menikahi si anaknya ini, maka itu boleh. Tapi kalau sudah terjadi hubungan suami istri antara si suami dengan si perempuan, ya kan? Kemudian dia cerai perempuan ini, lalu dia ingin menikahi anaknya, maka tidak boleh. Dia menjadi mahram. Nah, dia sudah menjadi mahram. Walaupun sudah habis masa iddahnya, walaupun sudah menikah dengan orang lain dan bertahun-tahun, anaknya ini akan menjadi anak tiri dan itu adalah mahram. Seperti ini. Ini bahayanya ini. Makanya harus benar-benar hati-hati ya si bapak ini. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, mahram yang disebabkan musaharah itu adalah istrinya ayah. Istrinya ayah atau disebutnya dengan ibu tiri. Misalkan kita punya ayah, kemudian si ayah itu menikah dengan seorang perempuan. Ayah kita menikah dengan seorang perempuan. Lalu bagaimana jika seperti itu? Alhamdulillah. Dari mana, Mas? Dari Alen. Oh ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, yang keempat ini, empat orang ini adalah akan ada mahram disebabkan musaharah, disebabkan perkawinan dengan orang lain. Nah, yang ketiga tadi istrinya ayah. Jadi misalkan ayah kita ini, ambil. Ayah kita menikah dengan seorang perempuan. Dengan seorang perempuan, lah perempuan ini akan menjadi ibu tiri kita. Sehingga kalau sudah terjadi aktivitas berkumpul antara bapak dengan si perempuan ini, bapak kita dengan perempuan ini, maka ibu ini akan menjadi mahram kita dan haram kita itu untuk menikahinya. Nah, misalnya sudah menjadi ibu tiri. Walaupun sudah si perempuan ini diceraikan oleh bapak kita, sampai kemudian iddahnya juga sudah selesai, si bapak menikah lagi dengan perempuan lainnya, maka kita tetap tidak boleh menikahi dengan mantan istri bapak itu tadi. Nah, walaupun bukan ibu kandung kita. Kenapa? Sudah menjadi mahram ini. Dan ini termasuk mahram ta'bid disebabkan musaharah. Dan yang keempat adalah istrinya anak laki-laki. Istrinya anak laki-laki. Jadi kita punya anak laki-laki, dia menikah dengan perempuan. Nah, si perempuan itu kepada kita, di mana kita adalah mertuanya dan dia adalah menantu kita, itu adalah mahram untuk selamanya. Walaupun si istri si perempuan ini sudah diceraikan oleh anak kita, ya kan, sudah bertahun-tahun lamanya, maka tetap si perempuan itu akan menjadi mahram, haram untuk dinikahi. Walaupun dia sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan anak kita yang pernah jadi mantan suaminya itu. Makanya 18 hal ini itu disebutnya dengan mahram ta'bid. Mahram ta'bid itu selamanya tidak boleh dinikahi atau dikawini. Haram. Nah, itu yang bagian pertama, mahram ta'bid. Yang kedua, ada namanya mahram bil jam'i. Mahram bil jam'i itu adalah mahramnya itu terbatas dengan ketentuan, terbatas dengan waktu tertentu. Jadi tidak selamanya. Apa saja? Yang pertama, al-muharramatu bil jam'i, mahram yang disebabkan jamak adalah kullu imra'ataini bainahuma nasabun aw radha'un law furidat adhaduhuma dzakaran
ma'akaunil ukhra untha haruma tanakuhuma kal ukhtain wa kal mar'ati wa ammatiha wal mar'ati wa khalatiha. Jadi setiap dua perempuan yang antara keduanya itu ada hubungan nasab. Jadi misalkan begini. Ada dua anak perempuan, saudari. Ya kan, saudari. Satu ayah atau juga satu ibu. Saudari. Nah, yang antara keduanya ada hubungan nasab, yaitu tadi saudari, atau misalkan seorang perempuan dengan bibinya, baik bibi dari pihak ayah ataupun bibi dari pihak ibu, perempuan sama perempuan, atau ada hubungan sesusuan. Jadi saudari perempuan dengan perempuan satunya itu hubungan nasab, hubungan kekeluargaannya itu disebabkan hubungan sesusuan, minar radha'ah. Nah, yang jika diperkirakan salah satunya laki-laki dan yang lain perempuan, maka diharamkan untuk menikahinya. Misalkan kalau diperkirakan ada saudara kemudian punya saudari, itu haram nggak menikah? Haram. Soalnya saudarinya sendiri, saudaranya sendiri. Atau ada seorang laki-laki kemudian dia punya bibi dari jalur ayah, itu nggak boleh juga untuk menikahinya. Atau kemudian punya bibi dari jalur ibu atau dari jalur ayah, itu juga haram untuk menikahinya. Seperti dua bersaudari perempuan dan bibinya dari jalur ayah, perempuan dan bibinya dari jalur ibu. Nah, faman tazawwaja, barang siapa yang telah menikahi salah satunya, ya kan? Misalkan kita menikahi seorang perempuan, ternyata istri kita itu punya saudari perempuan juga, ya kan? Atau begini, istri kita punya bibi perempuan, baik dari jalur ayahnya atau dari jalur ibunya. Nah, kalau kita sudah menikahi perempuan ini, maka haruma alaihi, haram atas dia, nikahu nahwi ukhtiha, menikahi saudarinya. Makanya harus selesai dulu urusannya dengan istri yang pertama. Misalkan istri yang kita nikahi itu, perempuan yang kita nikahi sudah meninggal dunia, iddah juga meninggal dunia, maka kemudian kita boleh untuk menikahi saudarinya itu. Tapi kalau saudari istri kita itu masih hidup, kemudian kita ingin menikahi saudarinya, itu nggak boleh. Itu mahram. Tapi mahramnya itu disebabkan adanya kita sudah menikahi saudarinya itu. Kalau misalkan sudah dicerai atau misalkan dia mati gitu kan, maka kita boleh untuk menikahi si saudarinya ini tadi. Atau kita ingin menikahi si bibinya itu tadi, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu, itu boleh. Nah, haruma alaihi nikahu nahwi ukhtiha hatta tabina minhul ula, sampai kemudian kita boleh untuk menikahi saudarinya itu sampai tidak ada urusan pernikahan lagi dengan istri yang pertama, yang tidak lain adalah saudarinya itu tadi. Ka'antamuta, misalkan dia mati, si perempuan istri kita itu mati misalnya, au yutalliqaha talaqan ba'inan aw raj'iyan, atau misalkan sudah mentalaknya, menceraikannya dengan tolak yang ba'in. Tolak ba'in itu adalah tolak 3, cerai 3, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk kembali kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Atau talaknya dengan talak raj'i. Talak raj'i itu misalkan talak 1. Akan tetapi wa tanqadi iddatuha binisbati lit talaqir raj'i. Akan tapi tolak masa iddahnya sudah selesai. Kalau dia dalam keadaan haidnya masih aktif, berarti 3 kali masa suci atau 3 kali haid. Baru kemudian kalau misalkan ini lewat untuk menikahi saudarinya, itu baru boleh gitu kan. Kalau tidak, ya maka nggak boleh. Nah, ini yang disebut dengan mahram tidak selamanya, yaitu muaqqat, mahram muaqqat atau mahram bil jam'i. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya ya. Ini cukup penting khususnya bagi seorang laki-laki yang akan menikah atau seorang wanita, seorang perempuan. Az-zaujah. Kalau kemarin kita membahas syarat-syarat yang harus ada pada calon suami, maka sekarang akan membahas syarat-syarat yang harus ada pada calon istri. Jadi yang perempuan yang bagaimana, yang kemudian nanti
nikahnya sah, nikahnya dianggap secara syariat. Yushtaratu fi zaujati, disyaratkan bagi seorang calon istri, kaunuha untha yaqinan, harus perempuan tulen, harus perempuan asli. Nah, bukan kemudian laki-laki yang dia itu melakukan operasi yang cukup canggih gitu kan, sehingga alat kelaminnya itu diganti, ya kan, diganti dengan alat kelamin perempuan. Hal itu terjadi apa enggak sekarang? Terjadi. Zaman ini tuh ada. Apalagi di negeri-negeri yang memang kaum muslimin itu sedikit gitu kan. Kalau kita mungkin lihat di Thailand gitu kan. Jadi perempuan, laki-laki yang kemudian operasi kelamin dan diganti dengan kelamin wanita, itu ada gitu. Bukan hanya sekedar mengubah pita suara yang ada di sini, sampai kepada kelaminnya itu dirubah juga gitu kan. Dan ini merupakan dosa, dan diantara dosa-dosa yang sangat besar, bukan besar lagi, diantara dosa yang sangat besar adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tuh. Jangankan itu, bertindak dengan tindakan seorang wanita, laki-laki yang bertindak dengan tindakan seorang wanita, itu juga dilarang. Dan itu haram gitu kan, termasuk kabair juga. Cukup mas, nggak apa. Nah, nggak apa. Jadi termasuk dosa besar gitu. Kita menggunakan pakaian wanita aja itu termasuk dilaknat ya. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Jadi Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu juga sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi dilaknat. Apalagi sampai benar-benar merubah gitu kan. Merubah dengan alat-alat yang cukup canggih gitu. Jadi wanitanya harus tulen gitu. Ada nggak di Indonesia artis yang dulunya laki-laki kemudian jadi perempuan, alat kelaminnya juga dirubah? Ya kan? Ya kalau ada ya haram untuk menikahi dia. Kenapa? Walaupun sudah, misalkan maaf ya, suaranya perempuan, buah dada tumbuh. Ya kan? Pinggul sudah berubah. Persis kayak perempuan. Kesehariannya, tapi memang lahir dalam keadaan laki-laki, maka tetap tidak boleh menjadi calon istri. Jadi apa? Ya calon suami. Ya kan? Kenapa? Ya memang hakikatnya laki-laki gitu kan. Nah, makanya ini harus hati-hati memang gitu kan. Nah, ini perempuan asli apa enggak? Soalnya ada memang laki-laki tapi wajahnya wajah perempuan, cantik seperti itu, berwajah cantik. Nah, itu harus hati-hati. Tiba-tiba laki-laki gitu, ngeri juga gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama, harus kaunuha unthan yaqinan, harus meyakinkan kalau dia itu memang benar-benar laki-laki. Kemudian wat-ta'yin. Wat-ta'yin itu adalah jelas. Orangnya, calon istrinya itu jelas. Yang mananya itu nyata. Jadi calon suami itu mengetahui, baik itu mengetahui wajahnya, mengetahui namanya, atau mengetahui misalkan tempat duduknya. Misalkan sekarang sedang akad, dijanjikan sama Pak Umar misalnya. Pak Umar datang ke saya misalnya, Mas mau nikah enggak? Mau, saya punya 4 anak, perempuan semua. Kalau mau tak nikahkan 1 buat sampean. Oh mau, saya siap. Ya kan? Tapi perempuan asli ya? Iya asli, masa perempuan jadi-jadian? Akhirnya baik. Sudah, si saya itu nggak tahu, yang mana-mana orangnya nggak tahu. Cuman memang dia punya 4 anak gitu. Di Facebooknya juga nggak punya, WA juga nggak punya, pokoknya nggak tahu. Di hari H, di saat sudah orang-orang berkumpul, ya kan? Di undangannya Mas Naim akan menikah dengan putrinya, salah satu putri Pak Umar. Ya kan? Nggak jelas masih yang mana orangnya. Sudah kita kumpul, ya kan? Di situ berderet 4 anak ini. Berderet 4 anak, anaknya Pak Umar semua. Cuman Pak Umar bilang, Mas, anak saya yang akan dinikahkan ke sampean itu loh, yang paling kanan yang pakai baju kuning. Yang paling kanan yang pakai baju kuning. Ya kan? Nah, tahunya saya itu namanya juga nggak tahu. Namanya siapa nggak tahu. Pokoknya,
Oh yang itu Pak ya? Ya yang kuning, baju kuning kemudian yang paling kanan. Wajahnya kan sudah, oh ya ya. Ya Pak, siap, saya setuju itu. Oke, gitu kan. Akhirnya saya nikahkan dengan ini, baru di saat itu juga baru disebutkan namanya. Ternyata namanya misalkan Fatimah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Fatimah. Dengan mas kawin sekian-sekian. Baik, saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian-sekian. Nah, kalau seperti ini, ya sudah sah. Jadi nggak harus tahu namanya. Alamatnya di mana, nggak harus. Jadi tahu memang anaknya siapa, walinya sudah menyerahkan atau tidak kepada kita, sudah jelas gitu kan, maka itu sah juga. Nah, makanya di sini alasan orang yang kemudian berpacaran, kenapa kamu kok berpacaran, kok nggak langsung nikah saja? Oh saya kan ingin mengenalnya, seperti apa sifatnya, kesehariannya. Nah, itu nggak dianggap itu. Kenapa? Ya karena memang sudah jelas orangnya, sudah dicukup gitu kan. Nggak harus kemudian, oh saya harus mengenal dulu bangun tidurnya dia kayak apa, terus kalau malamnya seperti apa. Ini kayak lebih parah dari polisi aja gitu kan, lebih parah dari ini aja gitu. Nah udah gitu malah kadang dicicipi juga gitu. Itu kan ngeri kayak gitu kan. Jadi sebelum menikah sudah bukan hanya jelas orangnya, sudah layaknya suami istri. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, jadi yang kedua itu jelas orangnya, ta'yin. Yang ketiga, wa an la takuna muhrimatan bihajjin aw umratin, hendaknya tidak melaksanakan ihram haji ataupun umrah. Baik yang laki-laki sebagaimana kita bahas di awal ya, dia tidak sedang muhrim. Ya, bukan mahram. Mahram itu adalah sebagaimana tadi disampaikan, dia ada hubungan darah gitu kan, hubungan nasab atau hubungan rodha'ah atau hubungan musaharah. Nah, jadi ini muhrim, melaksanakan ihram haji ataupun ihram umrah. Laki-laki ataupun perempuan, maka dua-duanya tidak boleh melaksanakan akad nikah. Walinya juga nggak boleh melaksanakan akad nikah. Jadi haram memang, tidak boleh. Harus nunggu selesai dulu. Kalau diwakilkan gimana? Juga nggak boleh. Ya kan? Misalkan walinya sedang ihram, sudah tak wakilkan ya kewalian saya kepada Pak Ustadz untuk menikahkan anak saya. Nggak boleh. Ya kan? Melainkan gimana kalau ingin memaksa? Maka nanti hakim yang akan menikahkan. Wali hakimnya. Nah, negara langsung. Baik. Jadi tidak sedang melaksanakan ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umrah. Kemudian selanjutnya, wa kaunuha khaliyatan minan nikahi. Hendaknya dia kosong dari pernikahan. Artinya, dia tidak sedang menikah dengan orang lain atau berada dalam iddahnya orang lain. Misalkan begini, ini ada kasus terjadi seperti ini, ada. Dia itu di rumahnya punya suami. Nah kebetulan mungkin terhimpit ekonomi, akhirnya dia berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKW. Iya kan? Apa TKW? Tenaga kerja wanita. Iya, kerja di luar negeri gitu kan, di Hong Kong, di mana, di Arab Saudi, di mana-mana tempat gitu kan. Nah, ternyata di sana dia kawin juga gitu kan dengan seorang laki-laki di sana. Dan bahkan ada yang punya anak di sana itu. Tanpa sepengetahuan laki-laki yang ada di rumahnya, suami yang ada di rumahnya. Nah, ini kan jelas bermasalah. Dan ini perzinahan. Perzinahan yang namanya perzinahan. Dan itu termasuk dosa yang besar gitu kan. Dan jelas itu tidak sah. Tidak sah. Dan haram hukumnya. Bagaimana kemudian dia menikah dengan laki lain padahal dia punya suami. Kalau yang di Indonesia itu yang sempat viral beberapa bulan kemarin itu kan ini sama, ceritanya sama. Jadi dia sudah punya suami, terus kemudian ke desa tetangga atau gimana, itu kawin lagi gitu. Akhirnya kan sampai itu diserbu kan, rumahnya diserbu sampai kemudian diinterogasi sama warga terkait. Jadi itu kan jelas ini adalah merupakan perbuatan zina. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah,
Nah, ini sudah masuk waktu ini ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada, kita cukupkan. Alhamdulillah. Nggak ada, nggak ada. Tapi lupa kan, ada istilah apa ya yang lalu nggak paham kan? Apa mahram, muhrim? Bukan. Apa ya? Ya itu lupa. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Hakadha minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.